Salam, salam sehat semua ya. Kita hari ini akan membahas beberapa himpunan-himpunan sebagai berikut. Yang pertama ini yang bagian A, himpunan berhingga dan tak berhingga. Apa maksudnya himpunan berhingga dan himpunan tak berhingga? Oke, perhatikan himpunan A dan himpunan B berikut ini. Himpunan A sama dengan yang anggota-anggotanya 1, 2, 3, 4.3. Nah, bentuk seperti ini disebut himpunan tak berhingga. Kenapa dia disebut tak berhingga? Sebab memiliki banyak anggota yang tak terbatas. Jadi titik 3 ini disebut himpunan tak berhingga karena batasnya tidak ada. Jadi kalau titik 3 ini artinya tidak terbatas, tidak ada batasannya ya. Oke, atau dan selanjutnya itulah bentuknya. Oke, sekarang coba perhatikan yang himpunan B. Himpunan B adalah yang anggota-anggotanya 1, 3, 5, 7.3 baru terakhir 99. Ini tadi titik 3 tapi tidak ada bilangan terakhirnya. Nah, ini ada bilangan terakhirnya. Jadi bentuk begini disebut apa? Disebut himpunan berhingga. Nah, jadi beda ya. Ini tak berhingga, ini berhingga karena ada akhirnya bilangannya. Ini tidak ada akhir bilangannya. Sebab, jadi ini disebut tadi himpunan berhingga sebab memiliki banyak anggota yang terbatas. Nah, dia terbatas kan, ada batasnya sampai 99. 1, 3, 5 sampai 99. Ini enggak ada batasannya ya. Oke. Itulah dia pemahaman bagaimana membedakan himpunan berhingga dengan tak berhingga. Oke ya. Nah, sekarang kita masuk yang bagian himpunan berikutnya. Ini bagian berikutnya adalah himpunan kosong. Bagaimana yang dimaksud dengan himpunan kosong? Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota. Ya, jadi kalau dia tidak mempunyai anggota, itu disebut himpunan kosong. Nah, lambang atau notasi himpunan kosong itu dibuat seperti ini. Kurung kurawal begini, tapi kosong begini ya. Atau juga dibuat 0 baru ditarik garis. Ini lambangnya ya. Lambang untuk menyatakan himpunan kosong. Nah, untuk lebih paham coba kita perhatikan contoh. Oh, belum kita lanjut perhatiannya dulu ini ya. Nah, bentuk kurung kurawal seperti ini adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota. Nah, apabila kurung kurawal begini atau himpunan seperti ini ada kita buat anggotanya di dalam, itu bukan himpunan kosong ya, walaupun dia ada anggotanya 0. Adalah himpunan yang mempunyai anggota. Banyak anggotanya adalah 1, yaitu 0 ya. Jadi ini bukan himpunan kosong. Yang bentuk kosong bentuknya seperti ini. Ini dia ya. Oke. Contohnya untuk lebih paham. Contoh. A adalah himpunan, kurungnya ini dibaca himpunan ya. A adalah sama dengannya dibaca adalah. A adalah himpunan bilangan prima antara 7 dan 10. Oke, apakah ini himpunan kosong atau tidak? Kita lihat. Kalau dia tidak memiliki anggota berarti dia disebut himpunan kosong. Nah, kalau kita lihat bilangan prima itu kan bilangannya kan ini dia ya. 2, 3, 5, 7, 11. Nah, habis 11 sudah 13. Nah, di sini bilang antara 7 dan 11. Tidak ada ya. Nah, makanya ini adalah himpunan A ini bilangan prima antara 7 dan 10. Ini himpunan kosong karena tidak ada anggotanya, ya. Jadi A adalah kosong karena tidak bilangan apa nih? Karena tidak bilangan prima antara 7 dan 11 ditulis seperti ini atau seperti ini ya. Oke, ini lambangnya. Boleh kamu tulis begini, boleh begini. Jadi kalau kosong dia penulisannya seperti ini. Oke ya. Nah, coba contoh yang kedua. M sama dengan M adalah himpunan bilangan asli kurang dari 1.
Oke, kita lihat bilangan asli itu dimulai dari angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, angka 1 aja dimulai dari 1. Sementara dia bilang kurang dari 1. Berarti kan kosong juga, tidak memiliki. Jadi kita cukup membuatnya begini. Jadi himpunan M itu sama dengan himpunan kosong. Cukup begini saja. Ya, atau pakai seperti ini. 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 Mana tadi lambangnya tadi ya? Oh, ini. Nah, ini. Ini atau ini. Oke ya. Jadi kita buat salah satu aja boleh. Oke. Itulah dia himpunan kosong. Nah, sekarang himpunan berikutnya. Himpunan semesta. Di dalam himpunan ada yang namanya istilahnya himpunan semesta. Himpunan semesta disebut juga semesta pembicaraan atau universum. Ya. Itu pengertian daripada himpunan semesta, pengertian lainnya. Nah, sekarang pengertian pemahaman himpunan semestanya. Sebelum kita masuk itu, kita lambangnya dulu ya. Lambang atau notasi himpunan semesta itu dilambangkan biasanya dengan huruf S. S-nya S besar ya. Berarti kalau udah di lambang huruf S itu berarti menyatakan himpunan semesta. Nah, jadi pengertian himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang dibicarakan. Pengertian himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang dibicarakan. Oke, untuk lebih paham dari pengertiannya, coba kita lihat ke contoh saja ya. Oke, diketahui himpunan P anggotanya 357. Dari anggota si P ini, kira-kira anggota-anggota yang ini yang bisa memuat untuk nama himpunannya apa maksudnya? Itu yang disebut. Ya. Pengertian himpunan semesta adalah himpunan yang anggota-anggotanya memuat semua anggota himpunan tersebut. Nah, anggotanya ini bisa memuat himpunan apa dia yang bisa kita buat di sini. Nah, kita coba lihat himpunan yang dapat memuat semua anggota himpunan C ini, anggota-anggotanya kan 357. Dia diminta himpunannya apa yang cocok ini. Nah, coba kita buat P ini himpunan semestanya. Kalau kita buat himpunan bilangan ganjil bisa ya. Ganjil kan 357. Kalau kita buat deh himpunan bilangan semestanya adalah himpunan semestanya bilangan prima, ya bilangan prima juga bisa. Itu maksudnya. Baru kita buat bilangan asli bisa. Bilangan asli tadi dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya. Nah, himpunan yang anggota-anggotanya bisa memuat ini. Nah, bisa memuat ini dia. Bisa memuat ini. Ya. Jadi bilangannya termuat di sini. Ada di sini dia. Itu maksudnya memuat. Jadi 357 itu bisa berada di sini angkanya atau memuat di sini. Bisa memuat di sini bilangannya, bisa memuat di sini bilangannya. Itu maksudnya ya. Oke. Maka ketiga himpunan ini disebut himpunan semesta dari himpunan C. Ya, itu maksudnya. Oke, untuk lebih paham kita lihat satu lagi contoh. Nah, misalnya ini contoh satu lagi. Satu lagi ya. Oke. Oke, diketahui M sama dengan 0, 1, 2, 3, 4. Oke, tentukanlah himpunan semesta yang dapat memuat anggota himpunan M. Nah, yang bisa memuat anggota ini, himpunan mana aja yang bisa memuat ke dia. Oke, coba kalau kita lihat himpunan bilangan cacah, bisa ya. Bilangan cacah kan dimulai dari 0, 1, 2, dan 3 dan seterusnya. Baru yang kedua yang bisa memenuhinya bilangan bulat ya. Bilangan bulat juga ada ini. Bilangan bulat kan dari negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, jadi ini termuat. Nah, atau ada yang misalnya kalau kita buat ini himpunan bilangan asli nggak bisa. Ya, bilangan asli tidak ada 0. Himpunan bilangan prima nggak bisa. Bilangan prima dimulai dari 2, 3, 5. Jadi mana yang bisa termuat anggotanya di himpunan bilangan tersebut, itulah himpunan semestanya. Nah, karena bilangan caca ini kan anggotanya ini, berarti ini memuat di bilangan caca.
maka ini bisa disebut apa? Himpunan semestanya. Nah, bilangan ini bisa termuat di sini. Ya, maka dia juga disebut himpunan semestanya bilangan bulat. Seperti itulah pemahaman pengertian himpunan semesta. Oke ya, paham ya? Kiranya apa yang disampaikan bisa dipahami dan dimengerti. Terima kasih atas perhatiannya.